Oke, halo semuanya. Adik-adik abang kelas 8 SMP. Nah, jadi hari ini kita akan ngebahas tentang SPLDV. SPLDV itu kan singkatan dari sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ini topik matematika 13 di Bimbel Talenta. Ini hanya pengulangan saja kembali, Dekku. Ingat, kalau SPLDV atau sistem persamaan linear dua variabel itu bisa dikerjakan dengan 3 metode. Metode yang pertama boleh kita kerjakan dengan metode eliminasi. Metode yang kedua boleh kita kerjakan dengan metode substitusi. Dan yang ketiga metode grafik. Kita akan ngebahas soal dengan menggunakan salah satu dari ketiga metode yang ada di sini, kan gitu kan? Nah, jadi coba adik perhatikan kalau di modul yang sudah kalian pegang bersama, yang sudah kalian uh, print, kan gitu kan? Nah, dibuat ada soal untuk nomor 1, Deko. Nah, ini di soal nomor 1 ini katanya tentukanlah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan 2x dijumlahkan dengan 3y sama dengan 12 dengan 4x dikurangkan dengan 3y dikurangkan dengan 6 sama dengan 0. Nah, metodenya boleh kita pilih salah satu dari 3 metode ini. Kita pilih dari metode eliminasi terlebih dahulu, begitu. Tapi ingat, kalau mau mengerjakan dengan metode eliminasi, bentuk persamaan linear dua variabelmu harus dalam bentuk AX ditambah dengan BY sama dengan C, dan satu lagi boleh abang misalkan PX ditambahkan dengan QY sama dengan R gitu. Harus seperti itu dulu bentuknya. Nah, di soal kita ini kan sama dengan 0. Kan begitu kan? Atau ada di sini 4X ditambahkan dengan dikurangkan dengan 3Y dikurangkan dengan 6 sama dengan 0. Maka kita ubah dulu bentuknya seperti bentuk umum yang sudah abang buatkan di sini. Bagaimana caranya ya kan simple saja, tinggal memindahkan negatif 6 ke ruas kanan. Setiap pemindahan ruas D, tanda pasti berubah. Sehingga persamaan satu ini tidak perlu kita ubah, tetap saja kita buat 2x dijumlahkan dengan 3y sama dengan 12. Negatif 6 ini kita perlu pindahkan. Setelah kita pindahkan kan berubah tanda menjadi positif 6. Sehingga persamaan yang kedua menjadi 4x dikurangkan dengan 3y sama dengan positif 6. Kalau metode eliminasi, Dekku, ingat pilih apa yang mau kita eliminasikan. Bagaimana cara memilihnya? Terserah sih sebenarnya. Mau kita eliminasi variabel X-nya boleh, mau kita eliminasi variabel Y-nya boleh gitu. Tapi alangkah baiknya kita eliminasi variabel yang koefisiennya sudah sama. Kalau koefisien itu yang mana? Kalau 2x, x-nya adalah variabel, 2-nya adalah koefisien. Kalau 4x, x-nya adalah variabel, 4-nya adalah koefisien. Nah, ini x-nya mereka memiliki koefisien yang berbeda, 2 dan 4. Dan ternyata y-nya memiliki koefisien yang sama, 3 dan 3. Meskipun tandanya berbeda. Kan gitu kan? Jadi lebih gampang kalau kita eliminasi si y-nya. Karena memiliki nilai koefisien yang sama. Akan hal nanti Dekku, kalau tandanya Dekku sama, maka kita mengeliminasi dengan cara pengurangan. Tapi kalau tandanya Dekku berbeda, maka kita eliminasi dengan cara penjumlahan. Nah, kebetulan soal kita yang pertama ini Dekku tandanya berbeda. Satu positif, satu negatif. Tapi koefisiennya sama-sama 3. Maka mengeliminasinya adalah dengan cara penjumlahan. Begitu. Karena kalau kita jumlahkan, yang sama itu atau variabel Y itu pasti habis gitu. Maka tinggal kita jumlahkan 2X dijumlahkan dengan 4X. Kita tahu hasilnya itu pasti 6X. 12 dijumlahkan dengan 6 itu 18. Sehingga kita akan temukan Dekku persamaan di mana 6X sama dengan 18. Kita dapat X-nya. Bagaimana caranya? Memindahkan Dekku 6 ke ruas kanan. Ingat, kalau berpindah ruas, berubah. Aturannya ini perkalian menjadi pembagian. Nah, 6 pindah, ini aturannya dikali 6. Kalau berpindah kemari, maka 18-nya jadi dibagi 6. Sehingga 18 bagi 6 kita tahu, itu hasilnya 3.
dapat variabel X-nya. Kita harus cari variabel Y-nya. Nah, ketika kita temukan deku variabel X-nya sebesar 3, kita cukup cari variabel Y-nya. Caranya bagaimana? Dengan cara mensubstitusikan. Maksudnya mensubstitusikan, lihat persamaan awal. Persamaan awal itu deku ada 2. Boleh ini, boleh ini. Maka nilai X yang sebesar 3 itu, Ade boleh gantikan ke persamaan 1 atau ke persamaan 2. Yang lebih sederhana. Ade boleh gantikan X-nya ini 3 itu kemari. Artinya nanti X yang ada di sini kita ganti 3 sesuai dengan nilai X yang sudah kita dapat dengan metode eliminasi. Atau boleh Ade gantikan nilai X-nya itu kemari gitu. Mana yang lebih mudah? Abang pikir lebih mudah kita masukkan ke persamaan yang pertama. Sehingga kita bisa gantikan nanti variabel X-nya 3 di sini. Maka kita gantikan 2 kali 3. Nah di sini dia abang buatkan. 2 kali 3 ini, X-nya kita ganti jadi 3 ya. 2 kali 3 dijumlahkan deku dengan 3Y sama dengan 12. Begitu. Kita tahu kalau 2 kali 3 itu deku 6. Sehingga nanti 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Nah, supaya dapat variabel Y-nya kan. 6 ini kita pindahkan ke ruas kanan. Ingat, ini 6 adalah positif. Ini 6 semuanya ya. Ini 6 adalah positif. Kalau kita pindah, menjadi dikurangi sama 6, jadi negatif 6. Kalau umpamakan tadi ini negatif, berpindah melewati tanda sama dengan, kalau umpamakan tadi negatif, berpindah jadi tambah positif 6. Begitu. Maka ini 12 kurangi 6. Kita tahu 12 kurangi 6 itu deku 6. Maka kita dapat persamaan baru 3Y sama dengan 6. Bagaimana menemukan Y-nya? Pindahin 3 dong. Ini kan 3 dikali. Karena 3 dikali berpindah jadi dibagi 3. 6 bagi 3 kan hasilnya 2. Gitu. Maka kita temukan himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Yakni X-nya deku 3, Y-nya deku 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,2. Begitulah cara mengerjakan metode eliminasi. Gitu. Ingat ya, kalau eliminasi tadi, pilih dulu apa yang mau kita eliminasi. Boleh itu variabel X, boleh itu variabel Y. Tapi bijaklah dalam memilih. Pilihlah variabel yang memiliki nilai koefisien yang sama. Gitu ya, Dek ya. Koefisiennya sama-sama 3, maka kita eliminasi Y-nya gitu. Ada kalanya nanti dia tidak memiliki koefisien yang sama. Jadi nggak sama koefisiennya. Ada yang seperti itu. Ya. Yang mana itu soalnya Bang? Ade boleh perhatikan soal kita yang ini. Metode eliminasi tapi nggak sama koefisiennya gitu. Ya. Soal yang ujung ya, kita agak ke ujung dulu. 2X dikurangi dengan 3Y sama dengan negatif 13, dengan X dijumlahkan dengan 2Y sama dengan positif 4. Kita mengerjakan ini dengan menggunakan metode eliminasi. Ingat, kalau metode eliminasi, pilih dulu siapa yang mau kita eliminasi. X boleh, Y boleh. Tapi bijaklah dalam memilih. Ambillah atau pilihlah koefisien yang sama gitu. Nah, coba Ade perhatikan di sini koefisiennya tidak ada yang sama. Baik ini di variabel X, ini koefisiennya 2, ini koefisiennya 1. Maupun di variabel Y, ini koefisiennya 3, meskipun tandanya minus 3, kan gitu kan? Dan ini koefisiennya 2, jadi nggak ada yang sama gitu. Jadi siapa Bang yang harus kita pilih? Macam yang tadi kan karena kebetulan ada yang sama, maka langsung kita eliminasi 3Y-nya. Terus kalau ada yang nggak sama gimana? Tetap harus kita pilih siapa yang harus kita eliminasi. Terserah sebenarnya sih, Dik. Boleh X, boleh Y kan gitu kan. Tapi ingat, bijaklah dalam hal memilih gitu. Nah, Ade boleh perhatikan mana variabel yang koefisiennya lebih sederhana gitu. Nah, ini variabel X-nya ini koefisiennya 2 dan 1. Ini variabel Y-nya ini koefisiennya negatif 3 dan 2. Abang pikir jelas di sini kalau yang lebih sederhana adalah untuk variabel X gitu. Karena 2 dan 1 begitu. Nah jadi caranya seperti ini. Kalau sudah berbeda koefisiennya, cara gampangnya, ini kan koefisiennya kan 1 ini kan. Koefisiennya 1. Maka persamaan yang di atas kali silang namanya Deku. Boleh abang pinjam istilah kali silang. Jadi persamaan yang di atas dikalikan dengan 1 karena 1 di sini koefisiennya. Jadi persamaan yang di atas ini semuanya kita kali 1 karena 1 di sini koefisiennya. Hal yang sama kita lakukan untuk persamaan yang kedua ini, yang pertama ini. Koefisiennya 2. Maka persamaan yang di bawah kita kali 2 semua gitu. Karena dari sini 2, maka yang bawah ini kita kali 2 gitu.
Gampang ya, jelas ya. Kalau mau kita hilangkan variabel X-nya, maka koefisien 1 di sini kita kalikan ke atas. Jadi semua persamaan di sini DQ kali 1, dapatnya dari sini. Karena di sini DQ koefisien X-nya itu 2, maka persamaan yang di bawah itu semua kita kali 2 gitu. Bisa ya? Kalaupun umpamakan nanti kita maksa, aku bang maunya variabel Y-nya yang kuhabiskan, nggak apa-apa. Ini minus 3, ini 2 kan? Maka ini minus 3, persamaan yang kedua ini semua kita kali sama minus 3. Kali minus 3, begitu. Sama untuk yang di sini, ini 2 kan? Maka persamaan yang pertama ini nanti kita kali 2 gitu. Jadi kali silang. Nah, saling melengkapi gitu deh. Kan gitu kan? Maka kalau kita kalikan, kita kembali lagi lah ke kasus yang tadi Abang bilang, variabel X-nya yang kita habisin. Semuanya kita kali 1 ya. Kalau mengkali 1 kan seolah-olah tidak ada perubahan. Berarti tulis lagi ulang. Tapi kalau kita kali 2 berarti X-nya kita kali 2. Sehingga ini X-nya kali 2 menjadi 2X. 2Y-nya kita kali 2. Sehingga 2Y-nya ini kita kali 2 menjadi 4Y. Sama dengan 4-nya kita kali 2. Sehingga 4 kali 2 jadi 8. Dengan cara begini, maka akan ada yang sama koefisiennya ini. 2, sama-sama 2X kan? Sehingga kita eliminasilah yang koefisiennya sama. Karena tandanya sama kan? Sama-sama positif ya. Maka kita eliminasi dengan cara mengurangkan gitu. Kurangin aja. Kalau kita kurangkan, maka tewaslah si variabel X-nya. Nah, gitu. Yuk kita kurangin. Negatif 3Y dikurangi dengan 4Y. Negatif 3Y dikurangi 4Y. Kalau negatif, bilangkan deh utang. Kalau dia tandanya tambah atau positif, bilangkan itu bayar. Jadi negatif 3Y artinya utang 3Y. Utang 3Y, utang lagi 4Y. Kan jadi begitu. Bayangin kalau dia utang 3Y, utang lagi 4Y. Kan jadi 7 utangnya, utang 7. Kan gitu kan? Sehingga ini menjadi utang 7Y. Atau kalau dibahasakan dalam matematik menjadi negatif 7Y. Hal yang sama juga terjadi di sini. Negatif 13 dikurangi sama 8. Jangan bingung ya. Kalau negatif atau kurang bilang utang. Utang 13, utang lagi 8. Lah banyak utangnya itu deh. Ngutang 13, ngutang lagi 8. Kan gitu kan. Silaturahmi pun putus gitu dia kan. Berarti menjadi negatif 21. Karena ngutang 13, ngutang 8, dia jadi ngutang 21. Negatif 21. Sehingga kita akan dapat nilai daripada si Y dengan cara apa? Memindahkan negatif 7-nya kemari. Ingat ini perkalian. Kalau pindah jadi pembagian, bukan menjadi positif ya. Karena itu negatif 7Y artinya negatif 7 dikali sama Y gitu. Sehingga ini kalau berpindah menjadi dibagi dengan negatif 7. Begitu kan? Nah, jangan jadi pindah jadi tambah 7. Bukan ya, itu bukan penjumlahan atau pengurangan. Itu perkalian. Kalau perkalian berpindah menjadi pembagian. Gitu. Sehingga menjadi negatif 21 dibagi dengan negatif 7. Negatif dibagi negatif jadi positif gitu. 21 bagi 7 itu 3. Untuk nyari X-nya gimana? Substitusilah ke persamaan yang pertama sekali. Nah, boleh adek, ini kan dapat Y-nya 3. Boleh adek ganti nilai Y yang sebesar 3 ke persamaan pertama, atau boleh adek ganti nilai 3 ke persamaan yang kedua, nilai Y yang sebesar 3 ke persamaan yang kedua. Bijaklah dalam memilih. Kalau diposisikan pada abang, ini abang lebih suka menggantikan ke persamaan yang kedua, karena lebih sederhana bentuknya. Di mana persamaan yang kedua X tambah 2Y sama dengan 4. Jadi Y-nya aku ganti sama 3 gitu. Menjadi X dijumlahkan dengan 2 kali Y berarti 2 kali 3 sama dengan 4 begitu. Nah ini abang maksud ini kan 2 kali 3 kan 6. Ini kan tambah 6 penjumlahan. Kalau pindah penjumlahan jadi pengurangan. Sehingga ini jadi 4-nya karena 6-nya pindah jadi 4 kurang 6. 4 kurang 6 kan kurang 2 itu di minus 2 ya kan? 4 kurang 6. Nah, maka dapatlah X-nya negatif 2. Kan gitu kan? Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X-nya minus 2, Y-nya adalah 3. Minus 2,3. Begitu. Saya, itulah untuk menggunakan metode eliminasi. Baik itu ketika koefisiennya tidak sama, ataupun baik ketika
koefisiennya sama, kan gitu kan ini. Ini yang sama, ini yang nggak sama, kan gitu kan. Nah, berikutnya kita akan menggunakan metode substitusi gitu. Nah, jadi kalau substitusi itu adalah mengambil satu variabel gitu dan memasukkan ke persamaan yang lain, kan gitu kan. Nah, ini persamaan yang kedua, soal yang nomor 2. Dibuat di soalmu X plus Y minus 2 sama dengan 0. Dengan persamaan yang kedua, Y sama dengan 6 plus X. Gitu. Nah, substitusi itu mengganti. Kita sudah melaksanakan itu di metode eliminasi tadi. Mensubstitusikan atau menggantikan. Nah, Adek boleh perhatikan kalau di sini dikasih tahu kalau nilai Y sama dengan 6 plus X. Sehingga persamaan pertama, itu boleh Abang ambil pensubstitusiannya dari persamaan yang kedua. Nah, Adek perhatikan persamaan yang kedua Y sama dengan 6 plus X gitu. Nah, Adek boleh perhatikan nih. Maka ini karena Y sama dengan 6 plus X, Abang gantikan aja Y yang ada di sini dengan 6 plus X gitu. Jadi gantikan. Nah, masukin ke dalam gitu. Kita substitusi persamaan yang kedua ke persamaan yang pertama. Jadi Y-nya adalah 6 plus X. Jadi Y yang ada di sini ganti jadi 6 plus X. Sehingga persamaannya adalah bukan lagi menjadi X tambah Y, tapi menjadi X tambah Y, di mana Y-nya ini 6 plus X gitu. Jadi X tambah 6 plus X kurang 2 sama dengan 0 sama dengan 0. Begitu. Kita tinggal menjumlahkan X dijumlahkan dengan X, kita tahu itu 2X. 6 dikurangkan dengan 2, kita tahu itu 4 sama dengan 0. Nah, pindah ruas plus 4 jadi minus 4. 2X sama dengan minus 4, X-nya adalah minus 2. Karena didapat dari minus 4 bagi 2. Ini kita pindahin ke sana kan. Gitu. Ya. Nah, itu masih X-nya yang minus 2. Kita ambil Y-nya. Wis, kalau sudah mengambil Y sudah gampang. Karena kan persamaan kedua tadi adalah Y sama dengan 6 plus X. X-nya kita udah tahu minus 2. Berarti Y-nya adalah 6 plus minus 2. Gitu. Ya. Berarti 6 dijumlahkan minus 2. Ya jangan bingung kalau positif bilang itu bayar. Kalau negatif itu bilang utang. Jadi ini kasusnya apa? Bayarnya 6, utangnya 2. Ya berarti kan masih balik uangnya kan, Di? Kalau bayarnya dia 6, utangnya 2. Balik berapa? Balik 4. Maka positif 4 Y-nya. Sehingga himpunan penyelesaiannya dalam bentuk X, Y adalah X-nya negatif 2 dan Y-nya Dku itu 4. Begitu. Ya. Nah, itu untuk metode substitusi. Nah, metode yang ketiga adalah metode grafik. Kalau metode grafik ini, dua buah persamaan tersebut kita harus gambar. Memang agak lama, kan gitu kan? Nah, makanya lebih efektiflah menggunakan metode eliminasi, kalau nggak eliminasi pakai substitusi. Karena kalau metode grafik itu digambar deh. Nah, coba kita perhatikan soal nomor 3, kita kerjakan dengan metode grafik, gambar. Yang pertama persamaannya adalah X tambah Y sama dengan 4. Yang kedua persamaannya adalah X kurang Y sama dengan 2. Gimana cara menggambar? Ini kan garis. Garis itu akan terbentuk dengan pertemuan minimal 2 buah titik. Jadi kalau mau kita gambar garis, kita harus punya minimal 2 titik gitu. Jadi kita ambil minimalnya saja, biar nggak terlalu banyak di kerjaan kita. Jadi kita ambil 2 titik gitu. Maksudnya gimana ngambil 2 titik, Bang? Kita ambil persamaan yang pertama dulu deh. X plus Y sama dengan 4, kan? Kita bikin tabel gitu untuk menentukan nilai X dan nilai Y-nya. Jadi ini Abang buat X, ini ada Abang buat Y. Yang pertama apa Bang yang kita lakukan untuk menentukan titik? Cara yang pertama adalah misalkan aja dulu X-nya 0. Jadi kita misalin dimulai dari X-nya 0. Gitu dulu. Ya. Mulai saja dari X yang 0. Bayangin coba persamaan yang pertama ini, X-nya itu 0 gitu. X-nya itu 0 kan berarti hilang X-nya di ini. Gitu kan? Nah, ini. Nah, sehingga yang terbaca apa? 0 ditambah Y sama dengan 4. Adik bisa dapat Y kok. Di mana Y-nya berapa? 4. Ya udah, ini adik tuliskan Y-nya 4. Nah, gitu. Ya. Jadi yang pertama X-nya buat dulu 0. Nah, setelah yang pertama X-nya adik buat 0, sekarang gantian gitu. Gantian Y-nya yang 0 gitu. Y-nya yang 0. X-nya berapa? Begitu deh. Nah, kalau Y-nya yang 0, tutup Y-nya, maka X-nya berapa? Berarti yang terbaca X akan sama dengan 4. Gitu. Berarti X-nya 4. Sehingga kita dapat 2 titik. Yang pertama apa? 0,4 dan yang kedua apa?
4,0. Coba kita cari di mana sih titik 0,4 dalam grid ini gitu. Jadi sebenarnya kalau metode grafik lebih gampang adik mengerjakannya di buku grid gitu ya. Kalau bahasa Sumateranya buku petak-petak namanya deh. Nah, jadi gitu ya. Titik yang pertama adalah 0,4. Kalau titik 0,4 di mana sih? Kita sudah belajar itu di koordinat waktu kelas 7 kan gitu kan. X-nya 0, Y-nya 4. Nah ini nih, 0,4 di sini kan. Nah ini titik 0,4. Lalu titik yang berikutnya 4,0. Berarti X-nya 4, Y-nya 0. Ini nih, 4,0. Jadi dua buah titik ini adik hubungkan gitu. Hubungkanlah dua buah titik ini. Nah ini, dua buah titik ini kita hubungkan. Nah, akan lebih baik kalau adik menggunakan penggaris gitu. Jadi hubungkan aja dua buah titik itu. Udah selesai. Jadi inilah garis yang pertama ini. Begitu. Garis yang kedua gimana Bang? Boleh dengan cara yang sama. X kurang Y sama dengan 2. Misalin X-nya 0, misalin Y-nya 0. Coba misalin X-nya 0. Bayangin kalau X-nya 0. Nih. X-nya ini 0. Jadi X-nya nggak ada. Yang terbaca apa? Negatif Y sama dengan 2. Ini kan akan memberikan kesimpulan kalau Y-nya aja itu adalah minus 2. Kan gitu kan? Nah, gitu ya. Maka Y-nya negatif 2. Nah, bisa ya? Negatif Y sama dengan 2. Berarti Y-nya minus 2. Nah, berikutnya setelah X-nya 0, sekarang Y-nya 0. Nah, Y-nya 0. Coba bayangin kalau Y-nya ini 0, berarti Y ini nggak ada gitu. Jadi kalau ini nggak ada, apa yang terjadi dong? Ya nggak ada lah Y-nya. Maka yang terbaca apa? X-nya sama dengan 2. Nah, gitu. Sehingga ada dapat kesimpulan dua titik, yakni 0,-2 dan 2,0 gitu. Yuk, kita hubungkan dua titiknya, tapi tentuin dulu di mana titiknya 0,-2. X-nya 0, Y-nya minus 2, berarti titiknya di sini nih. Satu lagi apa? 2,0, artinya apa? X-nya 2, Y-nya 0, berarti kan di sini tuh. Jadi dua buah titik ini kita hubungkan gitu. Coba hubungin deh. Kalau kita hubungkan, akan lebih baik kalau ada yang menggunakan penggaris. Kalau kita hubungkan, set. Nah, jadi seperti ini. Nah, yang merupakan himpunan penyelesaian adalah pertemuan dua garis tersebut gitu. Jadi dua buah garis yang baru saja kita gambar itu kan jumpa di sesuatu titik. Nah, di titik yang ini. Nah, ini. Nah, ini ya. Kan jumpa di sini kan? Nah, ini titik berapa koma berapa ini? Nah, itulah himpunan penyelesaian. Nah, gitu ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah titik, coba ini titik berapa koma berapa. Gridnya dihitung dari X ya. 3X-nya, Y-nya 1. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 3,1. Nah, begitu kalau metode grafik atau gambar gitu. Bisa ya? Kan gitu kan? Nah, itu untuk soal kita yang nomor 3. Nah, jadi tampaknya gampang kalau metode grafik ini gitu ya. Tapi kalau himpunan penyelesaiannya adalah bilangan pecahan, repot nyarinya gitu ya. Nah, gambar-gambarnya lagi. Coba kita perhatikan soal kita nomor 4. Pertanyaan soalnya simpel sih, Dik. Siapakah nilai dari 4X dikurangkan dengan 6Y kalau yang dikasih tahu adalah 2X dikurangkan dengan 3Y sama dengan 6 dengan 3Y dikurangkan dengan 2X sama dengan 3 gitu. Ya. Nah, kalau Adik perhatikan, kalau ini Adik gunakan dengan metode eliminasi, itu tidak akan ada penyelesaiannya, Dik. Nggak akan dapat apa-apa. Karena memang pada dasarnya dua buah garis ini tidak saling berpotongan. Nggak kayak gini dia gitu. Jadi nggak berpotongan sehingga nggak ada himpunan penyelesaiannya. Tapi yang diminta ini 4X kurang 6Y. Kalau Adik jeli dalam melihat kesempatan mengerjakan soal, 2X kurang 3Y sama dengan 6, dengan satu lagi 3Y kurang 2X sama dengan 3. Kalau dua buah persamaan ini kita kurangkan, maka akan dapat yang diminta. Coba Adik kerjain coba dengan cara dikurangkan. Bayangin kalau kita kurangkan dua buah persamaan, 2X-nya kita kurangkan dengan, jangan sama 3Y-nya ya, mana boleh. Yang dia variabel X kan boleh dioperasikan dengan variabel X kan. Maka 2X dikurangkan dengan minus 2X. Nah, ini kita sudah pelajari kalau kurang jumpa sama minus itu jadi tambah kan. Sehingga jadi 2X dikurangkan dengan minus jadi 2X ditambahkan dengan 2X. 2X ditambahkan 2X kan 4X.
Sekarang Y-nya. Negatif 3Y dikurangkan dengan 3Y. Itu artinya utang 3Y, utang lagi 3Y. Ya berarti kan utangnya jadi 6Y. Sama dengan 6 kurang 3 adalah 3. Sehingga dapat 4X kurang 6Y sebesar 3 lah yang ada di option. Begitu. Ya, nomor 4. Nah, kemudian untuk yang nomor 5. Oke, ini lagi gampang nih. Hampir sama dengan metode eliminasi. Ada dua buah persamaan 3X tambah 2Y sama dengan 12 dengan X tambah 2Y sama dengan 4. Kita disuruh mencari himpunan penyelesaiannya. Ya bijaklah memilih metode deh. Boleh eliminasi, boleh substitusi, boleh grafik. Abang lebih suka pakai metode eliminasi ini. Kenapa? Kenapa? Karena kan metode eliminasi itu kan yang pertama yang kita lakukan, pilih variabel yang mau kita eliminasi atau yang mau kita hilangkan. Bijaklah dalam memilih. Pilihlah yang koefisiennya sama. Nah ini kan koefisiennya kan sama-sama 2 ini. Variabel Y. Jadi yang kita hilangkan Y. Tandanya sama. Kalau tanda sama menghilangkan atau mengeliminasi itu dengan cara mengurangkan. Jadi 2-nya bisa habis gitu. Sehingga persamaan yang kita temukan adalah 3X dikurangkan dengan X, 3 kurang 1 itu deh. Ini kan 1X tapi nggak pernah ditulis gitu. Ya, 1 nggak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan gitu. 3X dikurangkan dengan 1X itu 2X. 12 dikurangi 4 itu D ku 8. Sehingga dapatnya 2X sama dengan 8. X-nya berapa, Bang? Ya udah ini jadi dibagi dong. 2-nya pindah jadi bagi 2 8-nya. Maka 8 bagi 2 itu 4. Berikutnya gimana? Laksanakanlah metode substitusi. Kita tahu kalau X-nya sama dengan 4. Boleh kita substitusi aja. Ke persamaan ini pun boleh atau ke persamaan ini pun boleh. Tapi pilih yang paling sederhana gitu. Abang pikir lebih sederhana persamaan yang ini. Nah, karena X tambah 2Y sama dengan 4. Abang tahu kalau nilai X-nya 4. Nanti ganti variabel X-nya jadi 4 nih. Jadi 4 ditambahkan dengan 2Y ini sama dengan 4. Begitu. Ini pindahin. Ini kan penjumlahan dengan 4 ini. Kalau pindah kemari kan jadi kurang 4. 4 kurang 4 jadi 0 gitu. 2Y sama dengan 0. Y-nya berapa? Ya kayak yang tadi lah. Pindahin 2-nya jadi bagi 2. 0 bagi 2 kan tetap 0. Sehingga dapatlah persamaan atau himpunan penyelesaiannya adalah titik 4,0. Itu untuk yang nomor 5. Begitu. Paham ya? Nah berikutnya untuk yang nomor 6. Ini juga. X dijumlahkan dengan 2Y sama dengan 5. Dengan persamaan yang kedua apa? 3X sama dengan 21 kurang 7Y gitu. Abang mau kerjakan ini dengan metode substitusi. Jadi boleh bebas deh pakai metodenya gitu ya, Dek ya. Jadi kayak yang persamaan yang pertama ini kan X ditambah dengan 2Y sama dengan 5, 3X kurang sama dengan 21 kurang 7Y. Kalau metode substitusi, kita harus pilih variabel yang mau kita substitusikan. Variabel X atau variabel Y. Tapi bijaklah dalam memilih, pilihlah yang paling sederhana. Ada 2 persamaan ini. Abang lebih suka mensubstitusi variabel X karena di sini variabel X-nya itu koefisiennya 1. Jadi abang ambil dari sini deh. Jadi abang mau ambil X-nya siapa gitu. Jadi ambil X-nya deh dari persamaan yang pertama. Bagaimana caranya mengambil X? Ya positif 2Y ini kita pindahin kemari lah. Kalau positif 2 pindahkan jadi negatif 2Y gitu. Sehingga kita dapat persamaan di sini X akan sama dengan 5 dikurangkan dengan 2Y gitu. Habis itu gimana? Substitusikanlah. Kita sudah tahu kalau X itu adalah 5 kurang 2Y. Substitusiin ke persamaan yang pertama lah. Jangan ke persamaan yang, substitusi ke persamaan kedua lah. Jangan ke persamaan pertama ya. Nggak ada gunanya. Kita dapatnya kan dari persamaan pertama. Masa kita substitusi ke persamaan pertama? Yang bener aja dong, ya kan? Nah, kok ngegas ya. Kita substitusi ke persamaan yang kedua. Kan gitu kan, Di? Sehingga karena persamaan yang kedua dia bilangnya gini. 3X sama dengan 21 kurang 7Y. Nah, X-nya nanti kita ganti sama ini. 5 kurang 2Y. Sehingga abang tuliskannya bukan 3X, tapi apa? 3 kali 5 kurang 2Y. Karena X-nya 5 kurang 2Y ganti. Sama dengan 21 kurang 7Y. Gitu. Ini kali ke dalam ya, karena dalam kurung kan. 3-nya kali 5, 3-nya kali minus 2Y. Ya kan? Nah gitu. Maka 3 kali 5, 3 kali 5, 15. 3 kali minus 2Y itu adalah minus 6Y. Sama dengan 21 kurang 7Y. Gitu. Ya kita pindahin deh yang Y dengan Y, yang angka dengan angka. Jadi ini kita pindahin nih.
Ini kan minus 6Y, ini minus 7Y. Mereka terpisah, jangan biarkan mereka terpisah terlalu lama deh ya. Nggak kuat itu ya. Jadi kita pindahkan salah satunya. Siapa yang kita pindahkan? Yang paling kecil lah. Antara minus 6 dengan minus 7 kan paling kecil minus 7. Jadi minus 7Y-nya kita pindahkan ke sono gitu. Kalau minus 7Y kita pindahkan jadi 7Y di sini nanti. Sebelah sininya jadi 7Y. 7Y dikurang 6Y. 7Y kurang 6Y kan jadi 1Y gitu. 7 kurang 6 itu. Makanya di sini 1Y. Terus ini 15-nya diapain Bang? Wih, 15-nya kita pindahin dong. Ke ruas kanan. 15-nya kita pindahin kemari. Positif 15 Bang. Ya, kalau pindah jadi negatif 15. Sehingga bacanya di sini jadi 21 kurang 15. 21 kurang 15, 6. Dapat Y-nya Deku 6. Begitu. Kita ambil X-nya. Nah ini kan persamaan yang ini tadi kan X-nya 5 kurang 2Y. Nah udah. Y-nya kan kita udah tahu 6. Sehingga jadi 5 kurang 2 kali 6. Nah ini nih. 5 kurang 2 kali 6. Jadi 5 kurang 12. Kita tahu 5 kurang 12 itu minus 7. Himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. Berarti minus 7,6. Selesai nomor 6. Begitu. Ya. Nah berikutnya nomor 7. Nah ini lebih gampang lagi deh. X sama dengan 3. Persamaan yang kedua X tambah 2Y kurang 15 sama dengan 0. Ini lebih gampang dengan menggunakan metode substitusi. Karena sudah X sama dengan gitu. Kan kalau substitusi itu kan kalau udah X sama dengan atau kalau udah Y sama dengan. Udah pakai metode substitusi aja gitu. Ataupun kalau dia tidak dalam bentuk X sama dengan ini bisa kita buat jadi X sama dengan cara memindahkan variabel atau konstanta nanti dalam kasus soalnya. Kan gitu kan. Nah ini X sama dengan substitusi aja. Substitusi ke persamaan yang kedua gitu. Jadi ini X sama dengan 3. Substitusi kemari. Jadi X-nya ini ganti sama 3 begitu. Substitusi itu kan mengganti. 3 lalu dijumlahkan 2Y kurang 15 sama dengan 0. Ini 3 kurang 15 gitu ya. 3 kurang 15. Ini 3 positif. Bayarnya 3. Utangnya 15. Kapan lunasnya ya kan? Bayarnya 3, utangnya 15. Dia masih ngutang 12 gitu. Makanya kurang 12. 2Y min 12 sama dengan 0. Pindahin dong biar dapat Y-nya. Min 12-nya ke sana. Ingat kalau berpindah tanda berubah jadi 12. 2Y sama dengan 12. Y-nya berapa? 12 bagi 2 dong 6. Sehingga himpunan penyelesaian dalam bentuk X, Y. X-nya 3, Y-nya 6. 3,6 begitu. Ya. Nah untuk yang nomor 7 seperti itu. Untuk yang nomor 8 yuk. X tambah 2Y sama dengan 4, 3X tambah 2Y sama dengan 12, kita eliminasi. Karena variabel Y-nya memiliki koefisien yang sama. Koefisiennya sama-sama 2. Eliminasi aja dengan cara mengkurangkan. Kenapa dikurangkan? Orang tandanya sama. Sama-sama positif kan gitu kan. Kalau tadi positif satu negatif diapain? Ditambahin itu gitu. Nah kalau kita kurangkan habis. X dikurangkan dengan 3X. Itu sama aja kayak 1X kurang 3X. Kan jadi min 2X. Ini min 2X. 4 kurang 12 itu min 8. Gitu ya. Berarti ini jadinya gimana Bang? Wah ini kita cari X-nya. Ini kan kali. Kalau pindah jadi pembagian. Jadi X-nya berapa? Minus 8 dibagi minus 2. Jadinya minus 8 bagi minus 2 jadinya positif 4. Begitu X-nya. Cari Y-nya gimana Bang? Substitusi. Baik itu yang nilainya X sama dengan 4 tadi, boleh ke persamaan pertama atau ke persamaan yang kedua. Tapi bijaklah dalam memilih. Abang lebih suka kalau ini disubstitusi ke persamaan pertama karena lebih sederhana bentuk persamaannya. Karena ini persamaannya X tambah 2Y sama dengan 4. X-nya 4, langsung aja gantiin X-nya 4. 4 dijumlahkan 2Y sama dengan 4. Wes, kita nyari Y-nya. 4-nya kita pindahin. Yuk, tarik sis ya. 4-nya kita pindahin jadi 4 dikurang 4. 4 kurang 4 berapa? 0 gitu. Jadi 2Y-nya 0, Y-nya ya 0 gitu. Ya. Maka kita dapat himpunan penyelesaiannya X-nya 4, Y-nya 0 berarti 4,0 begitu, ya. Untuk yang nomor 9 atau nomor yang terakhir gitu. Nomor 10 nanti Adik boleh kerjain sendiri ya. Nah, nomor 9 gini. X plus Y kurang 2 sama dengan 0. Y sama dengan 6 kurang 2X. Wes, ini sudah Y sama dengan. Seperti yang bilang tadi, kalau persamaannya X sama dengan, Y sama dengan, ya sudah metode substitusi aja gitu. Nggak usah eliminasi. Jadi ke dalam
persamaan 1 substitusi persamaan 2 ini. Y sama dengan 6 kurang 2X substitusi kemarin. Ini kan X tambah Y. Jadi Y-nya jadi ini 6 kurang 2X. Begitu loh. X dijumlahkan dengan 6 kurang 2X. Kurang 2 sama dengan 0. Yuk sekui. X kurang 2X. 1X kurang 2X. Ya minus X. Gitu. 6 kurang 2. Lah kayak 4 gitu. Pindahin ruas dong. Jadi negatif 4. Berarti X-nya berapa? Ya 4 gitu. Minus X sama dengan minus 4. X-nya 4 lah. Kan gitu kan. Y-nya gimana? Ya substitusi. Y-nya sama dengan 6 kurang 2X. Kita kan tahu kalau X-nya itu kan 4. Berarti 6 kurang 2 kali 4. Lah ini tuh 6 kurang 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? 8. 6 kurang 8. Minus 2. Sehingga dapat Y-nya negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya adalah X, Y. X-nya dekku 4. Y-nya minus 2 atau 4, minus 2. Begitu dekku. Ya. Jadi begitulah pembahasan untuk matematika 13 sistem persamaan linear 2 variabel. Ya, sekian dari Abang. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai bertemu kembali.